Halo guys, balik lagi di channel ini. Kali ini saya akan ngomongin mengenai motor TVS Apache RTR 310. Ini merupakan motor versi naked sportnya dari Apache RR 310. Dan motor ini itu ada aura BMW nya ya. Jadi teman-teman yang pengen tahu detail mengenai motor Apache RTR 310 ini, teman-teman langsung aja tonton videonya sampai habis. Dan kalau teman-teman mau melihat-lihat produk, bisa cek di keranjang di bawah ya. Siapa tahu teman-teman lagi membutuhkannya. Oke, langsung aja kita bahas mengenai motor Apache RTR 310 ini. TVS Apache RTR 310, nama yang cukup panjang untuk sebuah motor ya. Motor ini bergaya street fighter seperti MT seriesnya Yamaha, seperti Duke seriesnya KTM, dan bisa dibilang juga mirip dengan street fighternya Ducati. Ya, ini street fighternya kerasa sih di motor ini. Mulai dari area depan, lampunya juga rendah seperti motor street fighter pada umumnya. Modelnya pipih, terlihat gahar juga, dan sudah menggunakan full LED, termasuk lampu sennya juga. Untuk kaki-kakinya ini juga gambot ya, menggunakan upside down 41 mm ya. Untuk ukuran segini 41 mm ini gede guys. Untuk peleknya menggunakan 3 inci dengan ukuran ban di 110/70, ringnya 17. Untuk disnya 300 mm dengan kaliper Vibray 4 piston. Untuk yang belakang ini menggunakan monoshock ya, dengan peleknya ukuran 4 inci dengan ukuran ban di 150/60, ringnya 17. Kaliper belakang menggunakan 1 piston dan ada ABS dual channel. Untuk kaki-kakinya ini menurut saya speknya udah gokil ya. Jadi secara performa kaki-kakinya harusnya sudah oke banget. Untuk frame-nya depan ini menggunakan tubular. Untuk yang belakang atau subframe-nya ini menggunakan aluminium. Untuk joknya model kepisah untuk pengendara dengan pemboncengnya. Sedangkan untuk lampu belakangnya ini menggunakan LED dengan model 2 kepisah seperti ini. Untuk lampu sennya itu ada di bagian bawah yang menyatu dengan spakbor bawahnya atau yang biasa disebut dengan mudguard. Untuk area stang ini ya seperti layaknya street fighter ya. Jadi stangnya itu lebar, dan kalau ngomongin tombol-tombol ini banyak banget ya. Tombol umum pasti ada, dan ada tambahan tombol navigasi, ada tombol untuk cruise control, dan ada juga untuk penyetelan di area kopling atau remnya. Jadi jarak antara tuas dengan stangnya itu bisa di setel. Untuk speedometernya juga gokil. Ini menggunakan speedometer full TFT 5 inci dengan fitur yang banyak banget. Fitur standar seperti tachometer, speed, gear, suhu, fuel meter, odometer, dan juga sampai ke lap time-nya. Untuk fitur plusnya di motor ini ada seperti pengaturan adaptive headlamp, ada pengaturan DRL-nya juga, sampai ke performa record juga ada. Smart connect juga ada, jadi motor ini bisa di-connect dari HP ke motornya. Speed alert juga ada atau pengingat untuk kecepatannya. GoPro Connect juga ada. Jadi untuk fiturnya ini sudah lengkap banget. Untuk fitur performanya ini lengkap banget ya. Mulai dari yang pertama, throttle by wire. Throttle by wire ini membuat motor ini ada 5 riding mode, mulai dari urban, rain, sport, track, sampai ke supermoto. Untuk yang kedua ada traction control ya. Ini fitur untuk safety. Kemudian yang ketiga ada quick shifter ya. Quick shifter ini bisa up, bisa down ya, bisa naik turun, dan bisa dipakai di RPM 2500. Kemudian ada juga cruise control ya. Cruise control ini bisa kita gunakan saat kita kepingin riding dengan kecepatan yang konstan ya. Ada juga ABS dual channel. Kemudian ada fitur lagi yaitu TPMS. TPMS ini merupakan fitur untuk indikator tekanan bannya. Ini bisa dilihat di bagian speedometernya. Secara fitur ini sudah lengkap banget dan jauh mengungguli dari motor-motor Jepang. Untuk mesinnya ini menggunakan mesin 310 series dari TVS, dan mesin ini juga dipakai di motor BMW 310 series. Ya, masih ada darah dari BMW-nya. Untuk mesinnya ini unik ya. Jadi mesinnya itu mesin tegak tapi merengnya agak ke belakang. Beda dengan motor kebanyakan yang merengnya itu ke depan. Perbedaan yang unik lagi dimana untuk intake dan exhaustnya ini berbeda atau kebalikan dari motor pada umumnya. Untuk intake-nya itu ada di bagian depan, dan untuk exhaust atau knalpotnya itu ada di bagian belakang. Ya, berbeda sekali dengan motor yang sudah ada saat ini.
mesinnya ini mempunyai kubikasi mesin di 312 cc, overbore 80 kali 62,1 mm. Untuk pendinginnya menggunakan radiator, sudah injeksi tentunya dengan transmisi 6 speed. Untuk powernya ini tembus sampai 35 horsepower. Tapi di sini ada dua limitasi ya. Untuk urban dan range itu tembus sampai 26,7 horsepower pada 7.500 rpm dan torsinya di 27,3 Nm pada 6.600 rpm. Sedangkan untuk mode sport, track, dan supermoto ini menggunakan output yang paling tinggi di 35 horsepower pada 9.700 rpm dan torsinya di 28,7 Nm pada 6.650 rpm. Dan untuk mode-mode ini juga ada perbedaan pada ABS-nya. Seperti di supermoto, untuk ABS belakangnya ini dimatikan, dan untuk traction control di setting yang paling minim gitu ya. Jadi secara mode-modenya ini ya memang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan urban dan range itu ya range untuk jalan hujan, atau bisa dipakai juga buat yang santai atau buat orang-orang yang nggak terlalu pandai dalam berkendara. Untuk sport, track, dan supermoto ya ini disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kemudian untuk posisi duduk ya, tinggi joknya di 800 mm. Untuk tinggi 170-an ini harusnya aman. Kalau 165 ya ini ada jinjit sedikit. Untuk selangnya ini lebar dan masih lumayan tinggi, jadi posisinya gagah banget. Sedangkan untuk stepnya ini agak mundur dan agak tinggi, ya ala-ala Street Fighter. Untuk beratnya di 169 kg. Nah guys, bagaimana spek dari motor TVS RTR 310 ini? Menurut saya sih speknya gokil ya. Ini speknya jauh lebih unggul daripada motor pabrikan Jepang ya. Mulai dari electrical sampai fitur-fitur untuk performa ya, seperti quick shifter, traction control, dan lain sebagainya. Ya, motor ini digosipkan akan mempunyai harga sekitar 50 jutaan. Ada yang bilang 50 kurang ya, tapi kayaknya sih enggak ya. Ini kalau dijual di bawah 60 aja ini masih kerasa murah banget, karena kalau di Indonesia biasanya motor di atas 250 cc itu dijual di harga 100 juta lebih. Nah ini kalau bisa di bawah 60 aja ini udah keren banget guys. Katanya motor ini akan dijual di Indonesia di pertengahan tahun 2025. Jadi gimana menurut kalian mengenai motor ini? Silahkan tulis saja di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like video ini, share ke teman kalian, dan di subscribe untuk dapat update video terbaru dari channel ini.